saudara sekalian, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau fokus kepada Tuhan. Kita bawa hati kita untuknya. Kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sungguh baik dan Engkau Allah yang sungguh setia ya Yesus. Pemeliharaanmu gak henti-hentinya Tuhan berikan bagi kami ya Tuhan. Tuhan terima kasih kalau saat ini ya Yesus kami boleh datang ke rumah-Mu ya Bapa dengan kerinduan ya Yesus untuk menyembah Engkau dan memuji Engkau ya Bapa. Biar Tuhan yang menyertai ya Yesus, biar Engkau menjamah kami ya Bapa. Kami undang hadirat-Mu Yesus untuk hadir di tengah-tengah kami, sehingga ya Tuhan kami bisa merasakan Engkau dan kami terpenuhi oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita mau sembah Dia. Haleluya Yesus. Kita akan pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Oh Tuhan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Dan Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Dan untuk selamanya
Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang anugerahmu Tuhan dalam hidupku Yesus. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput. Kau indah Tuhan, indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji Tuhan, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Dan terimalah segenap hidupku sebagai persembahan
menyembah. Oh Tuhan, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji Tuhan, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu, dan terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, segala puji dan segala hormat, segenap hatiku menyembahmu, dan terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala puji bagimu Tuhan, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu, dan terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Sekali lagi, segala puji Tuhan hanya bagimu, segala puji, segenap hatiku menyembahmu, dan terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur kami, segala hormat kami Yesus hanya bagimu ya Bapa, karena Kau yang layak terima itu semua ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Yesus, kami merasakan hadirat-Mu yang begitu indah dan manis ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Yesus. Tuhan, buka hati kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu masuk dalam hati kami, dan biarlah kami bisa melakukan firman-Mu ya Yesus. Kau yang berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kau yang urapi, yang penuh dengan hikmat Yesus. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah perkataan-perkataan iman, perkataan yang ingin Kau sampaikan bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita mau siap mendengarkan firman Tuhan, ya, belajar dari firman Tuhan. Jemaat, kemarin 1:30 saya sudah dibangunkan Tuhan, ya, sampai rasanya geliang-geliang jemaat. Saya pikir, Tuhan, firman apa yang akan saya bawakan untuk jemaat? Coba kita akan bangkit berdiri, kita baca Amsal 22 ayat 1 dan Pengkhotbah 7 ayat 1a. Tolong Dongkin bacakan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Amin. 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 Haleluya. Jemaat dikasih Tuhan, saya ingat ayat ini. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar.
lebih baik daripada perak dan emas. Jemaat dikasihi Tuhan, ya. Semua manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semua manusia itu memiliki nama. Begitu dia lahir, langsung ada nama. Waktu saya hamil 8 bulan, saya sudah siapkan nama untuk anak-anak saya. Ya. Jadi kita begitu lahir, kita sudah memiliki nama. Kamu seneng gak seneng, ya wis iku nama itu yang diberikan orang tuamu kepadamu. Jemaat yang dikasih Tuhan, kadang kita itu pikir gini, loh lah namaku kok ombyoan, ya. Di gereja yang nama Yudi ada 3, misalkan. Ya, di sekolah yang namanya Ferry ada 5, ya. Lalu di mana lagi? Itu di tempat kerjaan yang namanya Peter itu ya ada 4. Lah kok namaku ombyoan? Kok banyak namanya Yudi? Kok banyak namanya Ferry? Jemaat, enggak masalah, enggak apa-apa. Ya, sekalipun banyak yang namanya Yudi, Ferry, Peter, enggak apa-apa. Firman Tuhan katakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Yang penting engkau adalah Ferry yang memiliki nama baik, Peter yang memiliki nama baik, Yudi yang memiliki nama baik. Amin. Engkau lain daripada lain. Boleh namanya sama, tapi karakternya berbeda. Ini yang Tuhan mau. Ini yang kita akan belajar di pagi hari ini. Kita jaga nama kita baik-baik. Karena di dalam nama kita, ya, Yudi lain dengan Yudi yang ini. Ferry lain dengan Ferry yang lainnya itu. Peter lain dengan Peter yang lainnya itu. Tiongkeng lain dengan Tiongkeng yang lain-lainnya itu. Ini Tiongkeng yang berbeda. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau belajar pagi hari ini, ya. Kita lihat 1 Timotius 6 ayat 11 dan 17. Tolong Tiongkeng. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Apa yang kita nikmati semua dari Allah. Hai engkau manusia Allah, engkau bukan manusia setan, engkau bukan manusia biasa, tapi engkau manusia Allah. Ada Allah di dalam hidupmu, ada Allah di dalam pribadimu, ada Allah di dalam pekerjaanmu. Ya, Allah turut campur karena engkau adalah manusia Allah. Jadi di dalam namamu itu ada Allah. Amin. Jadi kita harus jaga baik-baik nama kita. Jangan jadi orang Kristen yang loh namanya Paulus, lah kok masuknya di penjara. Loh namanya Stefani, ya tapi loh kok gini kok nipu orang. Hati-hati jemaat, ya. Kita jangan nama Tuhan di dalam hidup kita nyandang nama Tuhan juga. Haleluya. Saudaraku, seringkali Tuhan itu Tuhan itu seringkali merubah nama orang yang dia cintai. Musa enggak dirubah, bukan Tuhan tidak mengasihi Musa, bukan. Saya beri satu contoh, nanti saya beri 3 contoh. Saya beri satu contoh, yaitu Abram. Jemaat, coba kita baca tentang Abraham. Kejadian 12 ayat 1 dan 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kita lihat Kejadian 13 ayat 2. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Saudara, arti Abram itu adalah kemuliaan. Ya.
Karena Abraham itu kaya. Pada saat itu, pada zamannya dia punya sangat kaya. Abraham ini sangat kaya. Biasa kalau orang kaya itu dianggap orang yang mulia. Banyak ternak, perak, dan emasnya. Tapi Tuhan tidak mau. Cuma sampai di Abraham. Cuma kemuliaan pribadi. Cuma kemuliaan dirinya sendiri. Tuhan tidak mau. Tuhan ganti Abraham. Kita baca Kejadian 17 ayat 5. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Gak cukup Abraham kemuliaan untuk pribadimu, saudaraku, tapi diubah menjadi Abraham, engkaulah bapak segala bangsa. Engkau bisa menjadi berkat buat orang banyak. Saudara, kalau kita diberkati Tuhan mau kita diberkati itu memberkati, ya, bisa dipakai untuk yang lainnya, jadi berkat untuk yang lainnya, saudara. Seperti Abraham dirubahkan, ya, saya percaya zaman sekarang banyak anak-anak Tuhan yang seperti Abraham rohani, ya, menjadi bapak segala bangsa, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Tuhan mengganti nama. Kedua adalah Bilangan 13 ayat 16. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Saudara, seringkali kita kan tidak tahu Joshua itu namanya siapa sebenarnya. Mula-mulanya Joshua itu namanya Hosea bin Nun. Diganti oleh Tuhan Joshua. Dan dia yang menggantikan Musa. Setelah Musa mati, Tuhan katakan, Joshua bin Nun, Hosea bin Nun, itulah yang menggantikan kau. Jemaat dan Joshua ini diberi Tuhan kemampuan, hikmat, kekuatan, marifat oleh Tuhan. Saudara, sehingga Joshua itu bisa membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan itu tidak mudah. Dan menyeberangi laut Gorsam, Sungai Yordan, ya, Joshua membawa untuk menyeberangi Sungai Yordan. Joshua yang membawa orang Israel untuk menggempur dan merobohkan tembok Yeriko. Saudara, setelah Joshua itu merobohkan tembok Yeriko, nama orang Israel itu jadi luar biasa. Bangsa-bangsa itu ketakutan sama orang Israel. Bagaimana tembok Yeriko yang begitu besar kokoh, ya, bisa dirobohkan hanya dengan sorak-sorai. Dan Joshua waktu perang dengan orang Amori. Coba bacakan Joshua 10 ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Amin, jemaat dikasih Tuhan. Joshua waktu perang dengan orang Amori, dia bisa memerintahkan matahari, diam di sana, jangan berubah. Sehari penuh matahari itu diam di sana, ya. Lalu malam pelan-pelan turun dan ganti bulannya, ya. Saudaraku, belum pernah ada manusia yang bisa seperti itu. Dan turun ke ayat, coba itu siapa ini? Ayat ke, ya, coba kita baca, ya. Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh, ya. Dan terbenamnya di Ayalon, dan waktu matahari itu terus tidak bergerak itu di mana? Tadi coba di Gibeon.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang dipercaya Tuhan, yang dipakai Tuhan, ya, pasti ada sesuatu mujizat yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Saya percaya jemaat di tempat ini, kalian semua adalah Joshua secara rohani. Amin. Kalian semua itu bukan cuma duduk cuma dengar firman, tapi melakukan firman Allah. Ya, jemaat dikasihi Tuhan, nama kalian itu dicatat oleh Tuhan. Ya, diingat sama Tuhan. Ya, pasti ada mujizat-mujizat terjadi di dalam kehidupan kalian. Dan ketiga kita baca adalah Yakub. Coba kita baca Kejadian 27 ayat 36. Kejadian 27 ayat 36. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara, waktu saya ingat ini, peristiwa ini, saya ini bingung. Ya. Saya pikir saya bingung. Begini, Ribka itu melahirkan anak kembar. Satu anaknya itu kemerah-merahan banyak bulu, dinamakan Edom, Esau, karena dia merah. Saya nggak heran kalau ini. Tapi anak yang kedua dikasih nama sama Ishak, dikasih nama Yakub. Saudara tahu Yakub itu apa? Artinya penipu. Saya bingung. Setiap kali kalau kalau Ribka manggil anaknya Yakub gini, penipu. Saudara, apa hatinya itu nggak sedih? Ya, ada enggak? Kita enggak mungkin punya anak lalu kita kasihkan nama apa? Penipu, bajingan. Ya. Ada enggak? Enggak ada. Tetapi Yakub tetapi siapa ini? Ishak, ya, Ishak dan Ribka, anaknya dikasih nama penipu. Saya pikir ini ibu apa ya? Masa anaknya dipanggil penipu gitu. Waktu saya hamil, saudara hati-hati ya. Nama itu penting. Waktu saya hamil, ya, saya kasih nama anak-anak saya. Pertama, saya kasih nama Jin Xiang. Saudara, orang-orang pakai nama Jin Xiang, Jinnya itu emas. Saya tidak mau emas. Saya mau Jinnya itu masuk. Xiang itu apa? Xiang itu sabar. Xiang itu damai sejahtera. Ya, saudara, biar damai sejahtera, kesabaran itu masuk di dalam hidupnya. Itu Jin Xiang. Saya kasih nama. Anak kedua, saya kasih nama Jing Fu. Kalau ada damai sejahtera, ya, ada kesabaran, pasti ada hoki. Hoki itu masuk karena ada damai sejahtera. Orang Cina dikatakan, ya, Jiahuan Susing. Kalau rumah tangganya itu damai, ya, rukun, maka segala apa yang kau kerjakan pasti berhasil sesuai firman Allah. Amin. Saya kasih nama Jing Fu biar hoki itu masuk. Ketiga, saya kasih nama Jin An. Kalau sudah hoki, kita butuhkan apa? Keselamatan. Ya, kita butuhkan perlindungan Tuhan. Kalau geger terus Allah nggak mau. Allah nggak ada di dalam keluarga kita. Sebab itu saya panggil anak saya lebih suka panggil Jin Xiang. Jarang saya panggil Peter. Saya lebih suka panggil Jing Fu. Saya lebih suka panggil Jin An. Jadi saya kalau nulis males WA tak kasih CF itu Jing Fu, CS itu Jin Xiang, gitu ya. Saya lebih suka manggil itu. Jing Fu, hoki masuk. Jin Xiang, masuk ini. Damai sejahtera, kesabaran. Itu diulang-ulang dari kecil sampai dia tua, sampai dia dipanggil Tuhan.
Amin. Saya jarang manggil Peter, jangan. Saya jarang manggil Ferry, jarang. Saya lebih suka manggil. Keempat adalah Fei Cien. Fei itu adalah hikmat, marifat. Cien itu adalah wanita yang bijaksana. Dan saya ingin anak saya satu-satunya wanita adalah wanita yang bijaksana dan penuh dengan hikmat Allah. Dan Tuhan nyatakan. Jemaat dikasih Tuhan. Makanya kasih nama anak itu. Gak usah kepingin namanya sih bagus-bagus. Tapi kasih nama yang ada artinya. Karena engkau akan manggil dia seumur hidup anak itu. Saya kasih nama Aaron. Aaron itu adalah hakim. Adalah imam besar Harun. Sudah dibilang sama Pak Ben di keluargaku. Orang Cina kan gitu. Ini keturunan ketiga atau keempat. Itu tengahnya itu tulisannya itu harus sama semua. Saya tanya, apa tulisannya tengah? Cek itu adalah hukum-hukum. Benar. Saya bilang, bagus. Makanya saya kasih I. I itu kebenaran. Hukum-hukum kebenaran. Seorang hamba, seorang imam besar, dia harus menerapkan hukum-hukum kebenaran. Makanya, Aaron saya kasih nama Cek I. Lalu Ken saya kasih nama Hong En. Hong itu gede, tidak terbatas Hong En. En itu adalah anugerah, kemurahan. Saudaraku, saya kasih nama Hong En. Jemaat, ya. Karena setiap kali saya panggilkan, sekarang sudah dibiasai Kenjo, saya nggak tahu Ken itu artinya apa. Tapi yang saya tahu saya pakai nama Koi, Hong En. Setiap kali bilang, Hong En, anugerah Allah, kemurahan Allah, limpah di dalam hidupmu. Hong En, kebaikan Allah, kemurahan Allah, limpah di dalam hidup anak ini. Panggil terus, sampai anak itu dewasa. Dan dia hidup di dalam kebaikan kemurahan Allah. Amin. Dan untuk anak saya, cucu saya, yang anaknya Ferry, karena mamanya Firna itu juga ngerti Mandarin, ya, dia kasih nama Cia. Cia itu baik. Jadi kalau ujiannya itu nomor 1 itu kasih Jiangbing, dikasih apa? Dikasih apa namanya? Jiangbing dikasih apa? Piagam. Dan dia pakai double Cia. Orang Cina suka pakai double. Jadi Cia, dia yang terbaik. Satunya Cia Xin. Xin itu adalah sukacita. Xin itu adalah senang. Ya. Cia Xin, kesukaannya bagus sekali. Saya bilang, ya bagus. Hanya satu anaknya Peter. Dia nggak suka dengan bahasa Mandarin. Tapi mau tidak mau, saya tetap kasih nama. Dipakai tidak dipakai terserah, saya kasih nama Jia Fei. Artinya anak ini pintar, Jia bagus, Fei itu adalah hikmat. Ya. Dipakai atau tidak, nggak tahu. Tapi saya percaya satu hari pasti dipakai. Jadi saya siapkan nama Jia Fei. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya heran kenapa Ribka sama Ishak, kok anaknya dikasih penipu, tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak mau, dia bukan penipu, tapi dia adalah pahlawan Allah, Israel. Namamu bukan lagi, ini kita baca, namamu bukan lagi Yakub, tapi namamu diganti menjadi Israel, ya. Israel itu pahlawan Allah. Jemaat, satu tokoh di perjanjian baru adalah Petrus. Petrus itu Tuhan katakan di dalam Lukas 6 ayat 14, Markus 16. Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus.
Lalu Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bukan lagi namanya Simon, tapi namanya Petrus. Dan saudara, Petrus ini sebelumnya itu tidak bisa khotbah, ya. Tapi dia waktu dipakai Tuhan, diganti nama Petrus. Ya, ada Roh Kudus dalam hidupnya. Sekali khotbah, Petrus menangkan 3.000 orang, luar biasa. Dan Petrus itu dipakai Tuhan, ya, dengan heran, dengan luar biasa. Saudaraku, ya, kita belajar pagi hari ini tentang nama kita. Dikatakan nama baik, ya, itu lebih dari harta apapun. Ya, dikatakan tadi kita baca, coba lagi Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Ya, jemaat, kita mau jaga. Kalau kita punya nama baik, pasti kita dikasih orang. Ya, kalau kita itu suka nipu, ya suka apa ya? Nipu, membohongi orang, ya, mana bisa dikasihi. Jemaat, di dalam Mazmur 4 ayat 7. Mazmur 4 ayat 7. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Saudara, orang kelimpahan belum tentu sukacita. Tapi Daud katakan, engkau memberikan aku sukacita lebih banyak dari mereka ketika mereka kelimpahan anggur dan gandum. Ya. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan kita sukacita dengan limpahnya. Amin. Sebab itu jemaat, ya, kita mau lebih dekat, lebih sungguh-sungguh lagi di dalam ibadah, dalam kehidupan kita. Bukan cuma di gereja, tapi di luar gereja kita hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Ya. Jaga nama kita. Jangan takut, jemaat. Ya, Tuhan sanggup memberkati kita. Amin. Haleluya. Jemaat, ya, tadi kita sama-sama baca ayat ini Amsal 22 ayat 1, 1, 2, 3. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik dari makan. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami pada pagi hari ini. Sesungguhnya Tuhan, Engkau telah menyediakan nama bagi kami sewaktu kami ada di dalam kandungan. Dan setiap kali dipanggil Tuhan, biar kami mengingat bahwa ada Engkau di dalam kehidupan kami. Kami menjaga hidup ini Tuhan, benar dan berkenan di hadapan-Mu, supaya Tuhan hidup ini memancarkan kemuliaan nama-Mu, dan setiap kami Tuhan menjadi berkat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Memberkati pula Ibu Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat, Engkau tambah-tambahkan pembukaan rahasia firman-Mu dan pengurapan-Mu. Juga Engkau senantiasa memelihara kesehatannya. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sedikit pengumuman untuk tanggal 13 Mei yang seharusnya ada kenaikan Tuhan Yesus, ibadah ditiadakan dan dijadikan satu dengan ibadat di tanggal 16 Mei pada hari Minggu seperti pada hari ini. Kita mempersiapkan persembahan yang kedua. Sekaligus menutup ibadah pada hari ini, kita naikkan pujian Kasih Mutiara Duanya. Pernah ada kasih di dunia,
seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kan ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Begitu sama-sama angkat kita menaikkan Kau ku kagumi. Kau ku kagumi di dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, dan sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa, oleh kemurahan-Mu, Tuhan Yesus Tuhan berkati pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Sungguh ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan dalam kehidupan kami, supaya kami sebagai umat-Mu memiliki nama-nama yang baik, karena nama yang baik itu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati leader, berkati yang main musik, berkati seluruh umat-Mu yang hadir, juga berkati umat-Mu yang tidak hadir, yang beribadah melalui live. Berkati umat-Mu semuanya ya Bapa. Dalam usaha pekerjaan mereka, buatlah berhasil apa yang dikerjakan mereka Tuhan. Dalam keuangan mereka, Tuhan juga berkati. Khususnya dalam kesehatan mereka, semua mendapat perlindungan dari Tuhan. Tuhan, kalau mereka sebentar akan kembali pulang ke rumah masing-masing, kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.